Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar syukur kita hadirkan hati kita dengan rasa syukur yang mendalam. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita kalimat-kalimat pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita patuhi Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengingatkan bahwasanya alhamdulillah kita berada di bulan haram, salah satu bulan haram di bulan Rajab, tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 21 Januari 2024. Maka kita ingatkan akan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Di antaranya ada 4 bulan haram, dan ini dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, membawakan riwayat bahwasanya 4 bulan haram tersebut adalah 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan ini yang terpisah, Rajab. Dan bahkan di riwayat yang lain dikatakan dinisbahkan ke suku Rajab Mudhar. Rajab Mudhar adalah salah satu kabilah suku di Arab di zaman dahulu, dinisbahkan karena orang-orang Arab jahiliyah memuliakan bulan haram. Mereka tidak melakukan peperangan. Mereka tidak melakukan peperangan di bulan haram. Adapun bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah ibadah, amal soleh seperti puasa dan yang lainnya, terutama taubat. Karena kita akan memasuki, insyaallah akan memasuki bulan Ramadan, tidak kurang dari 2 bulan lagi, maka kita memasuki dengan hati yang jernih, hati yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mudah beribadah yang Allah berikan taufik untuk mengamalkannya. Tapi kalau masih saja maksiat, itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama, mungkin hanya 1 pekan, itu sudah seperti biasanya kembali. Malam pertama tarawih semangat, malam kedua habis itu sudah seperti biasa. Tapi kalau kita persiapkan dari bulan ini, maka mudah-mudahan sampai akhir, sampai takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di Idul Fitri, kita tetap menjadi hamba Allah. Di sepanjang tahunnya juga demikian. Kemudian salah satu yang diperingatkan juga di ayat ini setelahnya, zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu, yaitu tahanlah diri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, juga dosa juga dilipat gandakan di bulan haram ini. Jadi itu sedikit mengingatkan bagi kita, mungkin kita sudah mengetahuinya, namun untuk memotivasi kembali agar kita juga mengagungkan bulan haram yang sekarang kita alhamdulillah berada di bulan tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimanikumullah, kita
di kesempatan ini adalah berada di pertemuan yang ke-10 di dalam perjalanan kita bersama-sama mempelajari Kasyfus Syubhat, salah satu matan atau kitab yang tipis yang membongkar akar kesyirikan. Di sini perhatikan, membongkar akar kesyirikan. Sampai ke akar-akarnya kita akan bongkar bagaimana syubhat-syubhat yang ada di zaman orang jahiliyah dulu dan juga ada di zaman ketika muallif menyusun kitab ini sampai sekarang, sehingga kita terhadap syubhat-syubhat, rancu-rancu pemikiran di dalam agama, terutama tentang masalah akidah, kita bisa membentengi diri kita. Itu maksudnya. Dan ini terus terang, ini pembahasan sebenarnya pembahasan yang agak berat. Jadi orang yang pertama mengaji tidak disarankan untuk mengaji ini dahulu, karena kita telah berhadapan dengan pendapat-pendapat yang salah. Jadi kalau orang baru mengaji, dia aja yang benar, semua salah. Nah, jadi belum cocok karena ada tingkatannya. Kenapa kita ambil ini di kajian kita di Limbungan ini? Karena kita alhamdulillah telah menyelesaikan 2 matan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ini, dan kita pilih ini karena rata-rata alhamdulillah sebelum kita hadir di pengajian di sini, kita sudah ada juga di pengajian-pengajian yang lainnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi dasar kita berpijak, sehingga ini adalah seolah-olah kita mempersiapkan senjata untuk berperang. Senjata untuk berperang. Jadi sudah mulai kita selain untuk amalan mengangkat kejahilan dari diri kita, kita juga ingin menjelaskan, mengangkat kejahilan dari orang lain. Dan ini salah satu keutamaan, itu dakwah. Akhirnya untuk medan dakwah. Untuk medan dakwah. Jadi kebaikan itu tidak cukup pas sampai di diri kita, kita diamkan, mengendap, tidak. Tetapi kita ingin kebaikan itu kita sampaikan juga kepada saudara-saudari kita, baik itu kaum muslimin muslimat atau orang yang berpemikiran rancu dan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Misalnya kita ada bersahabat dengan mereka, maka kita sampaikan agama yang mulia ini, agama yang agung ini, agama yang akan mengantarkan keselamatan terutama di akhirat kelak. Karena kita tidak fokus dengan keselamatan di dunia saja. Yang kita fokuskan, tertitik beratnya adalah di akhirat. Karena masalah dunia semua orang bisa, malahan lebih pintar daripada kita. Adapun masalah akhirat, kebanyakan orang tidak peduli, acuh tak acuh, karena mereka tidak meyakini tentang akhirat atau lalai, sehingga sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut pun mencabut nyawa. Waliyazbillah. Ini yang kita takutkan, dipanggil oleh Allah, dicabut nyawa kita dalam keadaan lalai. Maka berusahalah untuk senantiasa belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita siap menghadapi kematian yang pasti kita akan melaluinya semuanya. Ikhwani fiddin rahimanikumullah. Dan di pertemuan yang lalu kita jemput sedikit tentang pembahasan yang telah kita bahas, bahwasanya imamnya, dedengkotnya, penghulunya, pemimpinnya dari ahli kesesatan adalah iblis, syaitan. Itu pemimpinnya, itu imamnya, itu komandan besarnya. Dan kita harus membekali diri kita, harus menyiapkan senjata, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benteng untuk menghambat serangan-serangan dari godaan syaitan tersebut kecuali keimanan kita. Dan tidak mungkin hati kita kuat keimanannya tanpa ilmu agama. Mustahil. Mustahil seseorang yang kokoh keimanannya tanpa mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di pekan yang lalu secara di pertemuan sebelumnya lebih kurang pembahasan kita. Adapun di malam ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan uraiannya, yaitu di halaman 81. Ustaz, saya. Walakin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujjati
وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Surah An-Nisa ayat 76. Al-'ami minal muwahhidina yadribu alfan min ulama'i haula'il musyrikina kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Surah As-Saffat ayat 173. Akan tetapi setelah kita menghadapkan diri kita kepada Allah dan kita arahkan kebenaran kita kepada hujah-hujahnya dan keterangan-keterangannya, janganlah kita takut dan jangan pula sedih, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Satu orang awam yang bertauhid dapat mengalahkan 1000 orang musyrik dari karangan mereka, orang-orang musyrik. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya tentara kamilah yang akan menang. Quran Surat As-Saffat ayat 173. Baik. Di sini muallif rahimallahu taala melanjutkan pembahasan di paragraf berikutnya, walakin idza aqbalta 'ala Allah, dan tetapi jika bersungguh-sungguh menghadap Allah, sungguh-sungguh betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah, wa asghaita, kemudian benar-benar mendengar, betul-betul mendengar, ila hujajihi, akan hujah-hujahnya, wa bayinati, dan keterangan-keterangannya, penjelasannya, fala takhaf, diingatkan oleh muallif, maka jangan takut lagi. Jangan takut terhadap godaan setan yang kita di pelajaran sebelumnya, karena dia adalah pemimpinnya kesesatan yang senantiasa menyesatkan, dedengkotnya adalah setan. La takhaf, maka jangan takut lagi. Wala tahzan, dan jangan bersedih. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 76. Inna kaidasyaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, godaan setan itu adalah lemah. Bayangkan, kalau sudah kita pelajari hujah-hujah tersebut, penjelasan-penjelasan tersebut, intinya kita pelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan mendengarkan sungguh-sungguh, maka berbahagialah. Kabar gembira bagi ahli tauhid. Itu tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa sedih. Karena Allah yang berfirman dalam surah An-Nisa ini, ayat 76, inna kaidasyaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Bagi siapa? Bagi orang yang kuat keimanannya, bagi orang yang mempersiapkan senjata untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu senjata berupa hujah-hujah dan penjelasan. Di sini kita sedikit menjelaskan bahwasanya para laki-laki, kaum pria, kaum Bani Adam, itu yang paling berat baginya adalah godaan wanita. Sehingga antara ayat ini ketika digabungkan dengan ayat yang lain di dalam surah Yusuf ayat 28, ayat ini yaitu inna kaidasyaitani kana dha'ifa, lalu digabungkan dengan ayat yang lain surah Yusuf ayat 28, inna kaidakunna 'azim, sesungguhnya tipu daya, gangguan, bujuk rayu, godaan wanita itu sangatlah besar. Ini peringatan bagi kita, terutama ini menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan taufik ketakwaan yang ada, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membendung jiwanya, menjaga dirinya dari perbuatan yang keji. Yang ketika itu tidak ada alasan bagi Nabi Yusuf. Bayangkan, pertama Nabi Yusuf adalah orang asing. Dia tidak dikenal karena dia awalnya diangkat, yang ditemukan di sebuah sumur, diambil akhirnya menjadi budak, diambil tinggal di kerajaan.
maka dia orang asing yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi ketika itu sudah dikunci oleh istri dari wazir tersebut, dari menteri atau dari penguasa tersebut, sudah dikunci, tidak ada orang lagi. Apa yang mengelak? Cantik lagi. Apa yang membuat dia bisa terbendung dari godaan wanita tersebut? Wanita cantik, kaya, terhormat. Itu rasa takut, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan kita macam-macam atau mencoba-coba dengan fitnah wanita. Karena fitnah wanita, gangguan, godaan wanita itu besar. Ayat ini yang menjelaskan dalam surah Yusuf. Nabi Allah Yusuf itulah yang Allah beri taufik, yaitu rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak jadi, istilahnya tidak mengindahkan godaan tersebut, terbendung dari godaan tersebut. Syekh Muhammad Amin As-Singkiti rahimallahu taala di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan menjelaskan tentang dua ayat ini, maka dia menyimpulkan antara ayat yang dalam surah An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa, kemudian dalam surah Yusuf ayat 12, inna kaida kunna 'azim, maka kata Syekh Muhammad Amin As-Singkiti rahimallahu taala bahwasanya godaan syaitan itu kalah dengan lebih besar godaan wanita daripada, lebih dahsyat dibandingkan dengan daripada godaan syaitan. Lalu apakah kita berlepas diri atau kita santai-santai atau berleha-leha, tidak acuh dengan godaan syaitan? Tidak. Godaan syaitan itu dia was-was, memberikan was-was, yaitu senantiasa mengintai kita. Mengintai kita ketika kita lengah, maka masuklah setan. Ketika kita lalai, masuklah setan. Bahkan sampai kita beribadah, masuk juga setan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang sibuk dengan masalah dunianya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sanggup membaca Al-Qur'an misalnya, lalu kita muncul dalam hati kita, lihatlah orang sibuk dengan HP-nya, saya bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Itu salah satu bentuk hembusan setan, sampai dalam ketaatan pun tetap kita dihembuskannya agar kita ujub dalam ibadah kita. Waliyazubillah. Lalu apakah kita sepele dengan godaan setan? Tidak. Karena tentang godaan wanita ini memang ada beberapa dalil juga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnah." Tidak ada sesuatu pun fitnah sepeninggalku, kata Nabi, adarra 'ala rijal, yang lebih membahayakan bagi laki-laki minan nisa, melainkan perempuan. Jadi ini, dan bahkan di riwayat yang lain juga Nabi secara maknanya menyebutkan sesuatu orang maksudnya yang kurang akalnya, maksudnya perempuan, karena perempuan kurang akalnya karena persaksiannya 1:2 dengan laki-laki, jadi kurang akalnya, tetapi bisa meluluh lantahkan orang yang sempurna, keteguhan seorang laki-laki, itu perempuan. Bayangkan. Jangan kita coba kita perhatikan bagaimana misalnya bagi istri kita ingin sesuatu merengek-rengek, nggak kuat kita. Kemudian bagi yang ada anak perempuan, misalnya anak laki-laki meminta, anak perempuan yang meminta juga, yang laki-laki bisa kita entar dulu. Tapi kalau yang perempuan, luluh saja hati ini. Begitulah yang dirasakan. Dan ada satu kisah syekh di Arab Saudi yang pernah kita ketahui kisahnya, dan ini nyata kisahnya, bahwasanya di salah satu anaknya yang sudah remaja, seorang pemuda anaknya, tetapi dia baru mendapatkan SIM lah bahasa kita, baru bisa nyetir, meminta izin kepada syekh ini agar dia bisa pergi bahasa kita jalan-jalan, raun-raun.
dan nyetir mobil, beberapa temannya tidak diizinkan oleh syekh, tidak boleh, jangan, berbahaya. Lalu mintalah dia kepada ibunya, maka ibunya yang berbicara kepada syekh. Yang anaknya tadi tidak dibolehkan, tetapi pas istrinya yang meminta izinkan, itu dah. Yang lemah akalnya bisa meluluh lantahkan keteguhan laki-laki. Akhirnya dengan rayuan perempuan diizinkan juga. Wal yazubillah, qadarullah syafa'al, akhirnya tabrakan. Lalu dikatakannya ini memang perempuan kayak saya tadi tidak diizinkan, tapi dia mengucapkan kalimat-kalimat tentu tentang alhamdulillah la kulli hal, qadarullah, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Lalu dia teringat yang pertama anaknya langsung minta izin, tidak diizinkan. Lalu anaknya mengadu ke ibunya dan ibunya yang minta izin, akhirnya terbujuk rayu juga dengan perempuan. Itu sedikit gambaran bagaimana besarnya fitnah tersebut. Dan kita ingatkan diri kita pribadi dahulu dan semua yang mendengar, terutama kita yang hadir, bahwasanya hati-hati di media sosial. Dengan akun-akun media sosial, dengan japri-japri, chatting-chatting, diawali dengan like. Di like, akhirnya japri dan segala macam, waliyahzubillah. Dan ini banyak kejadian, bahkan sekaliber orang yang berdakwah, waliyahzubillah. Ini kita sebutkan bukan orang awam, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kena fitnah godaan wanita. Berat godaan wanita. Mungkin kita alhamdulillah mungkin tidak bisa dengan perempuan-perempuan yang biasa, tetapi fitnah perempuan yang sudah mengaji, akhwat yang pakai cadar, itu lebih besar fitnahnya. Bayangkan, dan itu menurut penelitian, entah penelitian survei, entah sahih atau tidak, perempuan yang pakai cadar yang upload eksis di media sosial yang peringkat pertama prestasi untuk Indonesia. Akhwat Indonesia yang pertama. Kemudian Malaysia, kemudian Pakistan atau Bangladesh, Arab Saudi juga termasuk 5 besar juga. Yang bikin konten-konten kreator yang entah macam-macam apalah, zamannya nggak tahulah kita, yang agar banyak diapakan. Itulah yang kita rasakan. Apabila yang lain mungkin kita astagfirullah. Tapi kalau yang ini lama itu sampai habis cuplikannya, lupa dengan istri kita, waliyahzubillah. Itu godaan juga, was-was bagi orang yang sudah mengaji, godaannya adalah, dan itu memang tidak bisa diingkari. Ada sesuatu cerita dari mahasiswa ustadz kita ketika di Lipia. Jadi ada lorong gang antara gedung Lipia itu kan ada untuk akhwatnya, tapi ada jalan yang bertemu antara laki-laki perempuan yang berselisih. Akhirnya dia sama temannya, akhwat itu sendiri mahasiswi Lipia, pakai cadar. Lalu kata temannya, lihatlah, sudah berapa lama perempuan itu pasti melihat ke belakang. Lalu pas dilihatnya ke belakang, rupanya iya, kan gitu. Karena menggoda bagi yang orang sudah mengaji, ya itu juga godanya perempuan-perempuan seperti itu. Waliyahzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Itu makanya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari, yang 7 golongan yang mendapat naungan, yang tidak ada naungan illa zilluh, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang pertama imam yang adil, dan salah satunya adalah yaitu laki-laki yang ketika diajak untuk berbuat mesum, dia mengucapkan inni akhafullah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rasa takut ini tidak mungkin hadir begitu saja tanpa mempelajari agama Allah. Adanya rasa Allah mengawasi. Di dalam kitab, kalau tidak salah, fikih Asmaul Husna, tentang bahwa Allah Maha melihat, ada seseorang yang berada di padang pasir, lalu dia membujuk, dia berdua saja dengan perempuan, dibujuknya agar melakukan perbuatan yang senonoh.
Kenapa? Kenapa menolak katanya? Kan kita berdua saja di padang pasir, tidak ada yang lain katanya. Kita tidak ada waktu itu mereka di padang pasir, suasana yang cerah, ada bintang-bintang. Lalu diungkapkan oleh perempuan, orang tidak ada. Lalu bagaimana dengan rob bintang-bintang ini? Dia melihatnya. Nah, itu rasa-rasa seperti itu yang merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hasil daripada kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa mempelajari agama Allah. Itu hasilnya. Allah akan menumbuhkan itu di dalam hati kita. Allah akan memberikan taufik di dalam hati kita agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu di dalam surah An-Nisa. Kemudian wa ammi minal muwahhidina yaghlibu alfan minal ulama'i haula'il musyrikin. Kama qala ta'ala. Jadi orang awam, orang bertauhid yang awam, kata Syekh di sini, yaghlibu alfan, mengalahkan, bisa mengalahkan min ulama'i haula'il musyrikin, bisa mengalahkan ulamanya, orang pintar, orang cerdas dari orang-orang musyrikin. Satu orang muwahhid, orang awam, perhatikan, orang awam dari orang bertauhid bisa mengalahkan 1000 orang cerdas dari orang-orang musyrikin. Ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kamilah, merekalah yang akan menang. Tentara-tentara kamilah yang akan menang. Di sini kenapa disebutkan seperti itu? Karena perhatikan pelajaran kita di alinea sebelumnya. Orang musyrik, dia hanya memahami sekedar rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sekedar Allah Maha Pencipta, Allah memberi rezeki, Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa kali Syekh mengulang-ulang di paragrafnya bahwa sekedar bahwasanya Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur alam semesta yang menghidupkan dan mati. Akan tetapi dari peribadahan, tauhid ibadah, dan ini dia inti dari tauhid ibadah, di situ dia. Adapun orang awam, orang biasa yang bertauhid, ahli tauhid, mereka selain meyakini, beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan asma wa sifat. Itu maksudnya yang bisa mengalahkan ribuan dari orang cerdas dari orang kesyirikan, Dan ini banyak yang kita jumpai kalau seandainya kita pelajari kembali sejarah-sejarah, bahwasanya Umar mengatakan, ini salah satu contoh di zaman Nabi SAW, para sahabat. Umar mengatakan bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang ketika itu ikut ke dalam rombongan pasukan yang membebaskan Mesir yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, itu dikatakan oleh Umar bahwasanya satu Ubadah bin Samit itu senilai dengan 1000 pasukan. Satu Ubadah bin Samit itu kekuatannya sama dengan 1000 pasukan. Dan alhamdulillah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin sehingga Kibti, Mesir ketika itu takluk dalam kawasan kaum muslimin. Dan bahasa yang dipakai sejak dahulu kala, bahasa Kibtiyah, ketika Amr bin As radhiyallahu anhu menjadi gubernur, maka Mesir mulai sejak itu sampai sekarang itu bahasanya bahasa Arab. Itu pertama kali bahasa Arab. Awalnya mereka bahasa Kibtiyah. Setelah Amr bin As menjadi gubernur di situ, setelah membukanya dari istilahnya takluk dalam kawasan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, maka bahasa mereka dirubah oleh Amr bin As, dan ini salah satu jasa Amr bin As yang menjadikan Mesir menjadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Ikhwani fiddin rahimanikumullah, itu banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa bagaimana kesatrianya mereka, satu orang
orang ahli tauhid setara dengan 1000 orang yang bisa mengalahkan 1000 orang ahlul musyrikin. Dari segi pasukan, perhatikan perang-perang mereka, perang Qadisiyah, perang yang lainnya yang berperang dengan Romawi atau Persia, itu jumlah pasukannya tidak seimbang. Tetapi kekuatan kesatria mereka, perbandingan semangat mereka, kekuatan mereka, maka nilai satu orangnya sama dengan 1000-nya. Sama dengan 1000. Itu sedikit pelajaran bagi kita, dan ini juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun. Ayat ini adalah sesuatu ketentuan pasti dari Allah bahwasanya tentara Allah itulah pasti yang akan menang. Baik. Lanjut. Fajunullahi lahumul ghalibun bil hujjati wal lisani kama annahumul ghalibuna bis sayfi was sinan wa innamal khawfu 'ala al muwahhidi alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silahun. Tentara Allah lah yang akan menang dengan hujjah dan lisan, bagaimana mereka menang dengan pedang dan tombak. Perasaan takut itu hanya ada pada orang bertauhid yang menempuh jalan Allah tanpa membekali diri dengan senjata. Baik, kemudian Syekh melanjutkan, wa jundullahumul ghalibun bil hujjah wal lisan. Jadi maka tentara Allah lah yang akan menang, baik itu hujjahnya, baik itu secara lisan, dan begitu juga dengan kemenangan dengan peperangan, dengan saif, dengan pedang, dan wasinan, dan tombak. Wa innamal khawfu 'alal muwahhidil ladzi yasluku tariqa wa laisa mahusilah. Adapun dibatasi di sini orang yang takut, orang muwahhid yang ditakutkan itu adalah yang mereka menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada senjata, tidak ada ilmu. Itu yang dikhawatirkan, yang tidak membekali diri mereka atau diri kita dengan ilmu Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran bagi kita bahwasanya jihad itu ada dua cara. Itu pertama dengan hujjah dan bayan, dengan lisan, hujjah dan bayan. Yaitu ini fungsinya yaitu untuk memerangi, untuk memberi penjelasan, berjidal, berdebat dengan orang-orang munafik misalnya, yang membenci agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kelihatan secara kasat mata beriman, akan tetapi hatinya membenci agama. Dan yang kelompok-kelompok yang lainnya yang sesat, yang menyeleweng, liberal atau yang lainnya, yang mereka tidak sesuai dengan agama yang Allah turunkan, tetapi menisbahkan diri terhadap Islam. Ini fungsinya. Hujah dan penjelasan kita, senjata kita untuk melawannya, untuk melawan terhadap orang ini. Adapun yang kedua, itu perang dengan tombak, dengan senjata, atau di zaman sekarang kita, yaitu perang dengan senjata api, dengan bom, dengan roket, dengan rudal, dengan tank baja, pesawat tempur dan segala macamnya. Itulah persenjataan dua macam jihad tersebut. Dan ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk memerangi orang munafik dan keras terhadap mereka, dan tempat mereka adalah di neraka jahanam. Tempat mereka, orang-orang tersebut adalah di neraka jahanam. Jadi adapun di dalam agama kita, perang dengan senjata itu tidak harus langsung. Kalau kita membaca lembaran tarikh sirah, perhatikanlah bagaimana Nabi SAW dan para sahabat kaum muslimin itu tidak langsung perang, tidak. Akan tetapi didakwahi dahulu, ditawarkan agama Islam dahulu.
Seandainya mereka menolak dan juga ada bermaksud untuk melawan, maka terjadilah peperangan. Dan tidak sembarangan juga untuk memerangi suatu daerah. Lihatlah Nabi SAW menunggu sampai ada azan subuh. Dalam satu riwayat, kita dengar azan dulu. Seandainya terdengar azan di suatu negeri tersebut, kampung tersebut, kabilah tersebut, maka tidak diserang. Berarti dia telah beriman. Jadi tidak asal-asalan, tidak sembarangan untuk memerangi. Harus ada jalan upaya dakwah untuk mengajak, dan Nabi SAW mengirim surat ke raja-raja dunia, ke Romawi, ke Persia, ke Najasyi, Habasyah, dan seluruh raja-raja dikirim surat oleh Nabi SAW, diajak dahulu. Nah, jadi tidak sembarangan berperang itu, tidak sembarangan. Maka itulah bagaimana mulianya agama Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan menumpahkan darah, walaupun mereka di dalam orang kafir, tetapi di dalam perjanjian perlindungan pemimpin kaum muslimin, orang muslimin itu tidak juga boleh ditumpahkan darahnya. Karena mereka seperti mendapat visa di zaman kita, dia masuk ke Indonesia mendapatkan visa izin dari pemerintah kita, itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Karena dia telah mendapatkan izin dari pemerintah, berarti dia sama haknya dengan kita, tidak boleh diganggu dan segala macamnya. Itulah indahnya agama ini, bagaimana diatur sedemikian rupa agar tatanan kemakmuran, keadilan semuanya diterapkan di permukaan bumi. Namun sayang, agama syariat yang agung ini tidak banyak yang istilahnya mengambil bagian di situ, sehingga agama ini dibuli, atau terkadang orang pemeluknya sendiri karena tidak memahami, sehingga akhirnya membenci syariat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Taib. Di sini tanpa senjata, orang yang tadi, orang yang dikhawatirkan tadi, bahwasanya mereka, orang yang dikhawatirkan tersebut diantaranya adalah senjata di sini tanpa senjata, yaitu senjata ilmu. Senjata ilmu kita katakan tersebut karena dia ingin berdebat dengan kaum musyrikin misalnya, atau orang munafikin misalnya, tetapi tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil-dalil untuk membantah. Karena dalil, hujjah, bayan yang disebutkan oleh muallif itu fungsinya pertama adalah untuk menguatkan argumennya, ucapannya. Ini dalilnya, ini jelas, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi SAW. Itu senjata untuk mematahkan, untuk menyampaikan, menguatkan hujah. Yang kedua, untuk mematahkan hujah lawan, untuk mematahkan hujah lawan. Seandainya mereka mengatakan begini, kita bantah. Ini firman Allah yang mengatakan, hadis Nabi SAW yang menyebutkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu di antara dua senjata ini, antara senjata ilmu dengan senjata, dia sama-sama berfungsi, tetapi dia Syekh lebih menyukai dengan senjata ilmu. Karena itulah yang lebih utama. Kalau sudah dengan pedang, kilatan pedang atau peperangan itu kadang-kadang dengan terpaksa. Tetapi kalau dengan ilmu, perhatikanlah bagaimana berkembangnya sesuatu agama, misalnya Islam itu dengan ilmu, tanpa peperangan, yang tanpa penaklukan. Lihatlah bagaimana indahnya mereka berbondong-bondong dari sebelumnya mereka orang ajam, orang yang non-Arab. Seperti ulama-ulama al-hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam penyusun kitab hadis itu mereka orang ajam, bukan orang Arab. Itu bukan orang Arab, tetapi karena yang menyebarkan dengan ilmu, akhirnya mereka mencintai ilmu, mempelajari bahasa Arab, sehingga mereka menguasai agama Islam. Bahkan mereka yang terdepan yang menyusun hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyusun hadis Nabi yang orang Arab, Imam Malik, hanya Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Selebihnya orang-orang non-Arab dahulunya. Negeri dari Naisabur, dari Bukhara dan yang lainnya itu orang-orang non-Arab. Ini membuktikan bagi kita bahwasanya
Kemuliaan itu bukan antara Arab dengan non-Arabnya. Bukan orang kulit putih dengan kulit hitam atau kulit merah yang lainnya. Bukan. Akan tetapi kemuliaan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Bukan suatu jaminan seseorang misalnya dia dari suku ini, dari suku ini, dari suku ini, dari kabilah Arab misalnya, tetapi agama tersebut tidak merasuk dalam jiwanya, sama saja. Atau terkadang teman-teman harus bahasa Arab dahulu, gini-gini, sehingga menyampingkan akidah, salah juga. Apakah dia tidak mengetahui Abu Jahal itu pintar bahasa Arab, Abu Lahab pintar bahasa Arab, tetapi bagaimana akidah mereka kena? Jadi akidah itu nomor satu. Akidah itu pertama usul dari agama ini. Apabila akidahnya sahih, selamat, maka akan selamat ibadah-ibadah yang lainnya, disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Taib, itu sedikit penjelasan dari kita. Dan di sini adalah senjata debat ilmu tersebut, hujah tersebut, bayan tersebut. Itu makanya kita sebutkan tadi di awal bahwa ini kitab ada peningkatan. Bukan untuk menerangi diri kita pribadi, tetapi kita berusaha. Bahkan di sini debat itu kan seolah-olah sudah ada perlawanan. Dan ini sekarang kan hangat debat capres. Bagaimana kan menyerang, saling menyerang. Nah, jadi kalau kita tidak ada yang dikhawatirkan, kata Syekh, innamal khaufu wal muhadin allazi yasluhu tariq wa laysa ma'hu silah, yang tidak ada senjata, yang tidak ada ilmunya, tidak ada hujahnya, tidak ada bayannya, bagaimana dia akan melawan orang-orang yang musyrik, orang munafik, orang yang sesat tersebut. Jadi kita sinari dengan cahaya ilmu, mudah-mudahan mereka kembali ke agama Allah yang lurus. Sebagaimana alhamdulillah nikmat ini kita rasakan, maka kita ingin juga menerangkan orang agar orang tersebut juga merasakan kenikmatan agama sebagaimana kita rasakan. Walhamdulillah. Baik. Waqad manna Allah ta'ala 'alaina bi kitabihi allazi ja'alahu tibyanan li kulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Surah An-Nahl 89. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita berupa kitabnya yang dia jadikan sebagai penjelas segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl 89. Di sini dijelaskan oleh Syekh, masyaallah. Kalau kita hayati ungkapan ini, wa qad manna Allah taala alaina. Sungguh bayangkan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap kita bi kitabihi, dengan kitabnya allazi ja'alahu. Yang mana disebutkan firman Allah surah An-Nahl ayat 89 di sini, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan, wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai kabar rahmat, sebagai kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang Islam, bagi orang menyerahkan diri kepada Allah. Ini Al-Quran ini disebutkan oleh Syekh. Inilah senjata utama kita. Oleh senjata utama kita di dalam menerangi gelapnya kehidupan, menerangi gelapnya jalan tariq ilallah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini pada paragraf ini adalah kitab Allah, yaitu sebagai tibyanan li kulli syai', menjelaskan segala sesuatu, wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin, sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang Islam, bagi orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya penjelasan yang pertama yaitu penjelasan yang tegas, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal lahmul khinzir, diharamkan bagimu, telah diharamkan bagimu mayat, bangkai, waddam, darah, wal lahmul khinzir, dan daging babi. Kemudian penjelasan yaitu yang tegas jelas tentang siapa saja mahram kita siapa saja. Maka lihatlah surah An-Nisa ayat 23-24 ini.
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa amatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ila akhiril ayah. Jadi kalau siapa saja sih mahram kita? Ini dijelaskan di dalam firman Allah, siapa sajanya, yang cukup panjang dijelaskan. Itu di sini ibu-ibu kita, anak-anak kita yang perempuan dan seterusnya, wa akhawatuka wa amatuka wa khalatukum wa banatil akhi wa seterusnya. Jadi ini ayat ini menjelaskan, sudah tegas menjelaskan syarat. Kemudian ada syarat pada penjelasan tersebut. Jadi dia ada syaratnya. Yang tadi sudah tegas, hurimat alaikumul maytatu lahmal khinzir. Sudah tidak ada butuh penjelasan lagi. Ada syarat yang lain. Diharamkan atasmu itu bangkai, darah dan daging babi. Jelas. Lalu yang mahram tadi di dalam surah An-Nisa ayat 23-24 jelas siapa yang mahram kita. Yang haram untuk dinikahi bagi laki-laki siapa saja, bagi yang perempuan siapa saja, seperti itu. Dijelaskan ibu maksudnya saudara perempuan ibu, saudara perempuan bapak, bibi kita maksudnya. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, dari saudara perempuan, ponaan kita maksudnya, dan seterusnya, mertua dan segala macamnya. Baik. Adapun penjelasan yang butuh syarat di firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan sesungguhnya Allah menurunkan kitab itu dan hikmah, juga hikmah maksudnya sunnah. Kemudian yang ada syaratnya lagi, ini yang terakhir kita bawakan karena sudah azan. Fas'ahlu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ada pengalaman dan kita tutup pengajian kita dengan kisah ini, dan ini nyata. Ada Syekh Arab Saudi juga, karena mereka pintar. Lalu ada makanan di Eropa disuguhkan, spaghetti lah apalah semacam itu. Mana dalam kitabmu ini cara membuatnya? Maka dibawakan ini, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu. Tanyakan kepada orang yang buatnya bagaimana caranya. Udah jelas. Kan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit mudah-mudahan perjalanan kita ini memang agak berat, pembahasannya butuh motivasi, butuh semangat, karena kita sudah, setahu kita 10 tahun terakhir ini tidak ada yang membahas kasyfus syubhat, setahu kita. Baru kita pertama, alhamdulillah sekarang kasyfus syubhat juga dibahas oleh Ustaz Dasman. Itu baru, duluan kita sudah ke-10, sementara orang itu baru 2 kali atau 3 kali pertemuan. 10 tahun terakhir, karena dulu pernah dibahas juga oleh Ustaz Maududi sekitar tahun 2009 atau sudah lama sekali. Setelah itu tahun 2023 tidak ada yang membahas. Yang kita ketahui tidak ada yang membahas, baru kita yang membahas. Ada informasi kemarin ya, di Ittihad pernah dibahas tapi tidak selesai karena corona ya. Karena corona. Karena ini butuh ilmu. Di sini kita butuh ilmu untuk melawan hujah-hujah ahli kesesatan. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.